cerita tentang Kota Lama Semarang. Iya. Yang Kota Lama ini juga kalau kita keliling hari ini nanti Mbak, ini baru satu bagian dari kawasan Kota Lama sekarang. Tidak hanya infrastrukturnya saja yang kita rubah, tetapi juga pola kebiasaan masyarakatnya yang pelan-pelan harus kita mulai rubah juga. Saya di sini sampai harus melakukan penjagaan terhadap keamanan dan kebersihan 24 jam. 24 jam. Mbak Iin ketemu lagi Mbak dengan Teknokreasi Channel, masih ngobrol soal pariwisata karena Mbak Iin Kepala Disbar Kota Semarang. Jadi tetap saya akan ngobrol soal pariwisata dan akan mencecar habis soal pariwisata Kota Semarang. Mbak Iin bisa cerita potensi wisata di Kota Semarang Mbak secara umum? Apa saja Mbak? Karena selama ini image-nya Semarang ki ono foto gitu kan. Nah, ada yang bilang Semarang kota transit. Semarang hanya kota industri gitu-gitu. Ada yang bilang katanya Semarang cuma numpang itu menes banget. Kasihan ya saya ya. Sekarang kita buktikan ya kalau siap. Semarang itu punya ceritakan Mbak, ceritakan semuanya. Mungkin karena saking cintanya saya dengan Kota Semarang. Siap. Saking cintanya kita dengan Kota Semarang, jadi saya kepingin juga berbagi cerita tentang keindahan Kota Semarang. Kalau orang bilang daerah-daerah lain pasti punya keunikan juga kan, kayak unik-unik ya. Mbak Iin gitu ya. Ya, tapi Kota Semarang juga punya keunikan. Kita punya dataran rendah, punya dataran tinggi, jadi punya pantai, punya pegunungan. Punya pantai, uniknya Kota Semarang punya pantai tapi nggak punya pasir putih. Tapi uniknya lagi sekarang sudah ada restoran juga yang bisa menyediakan pasir putih. Kita nggak punya pegunung, kita nggak punya gunung, tapi kita punya pegunungan. Jadi kita bisa melihat kawasan Semarang bawah dari lokasi yang ada di kawasan Semarang atas. Nah, itu keunikan Kota Semarang, sehingga inilah yang menjadi potensi. Kami memang kota metropolitan, tapi kita masuknya desa wisata. Desa wisata kita ada 8, yang sekarang bisa kita optimalkan untuk potensi wisata. Akses untuk menuju tempat wisata itu susah atau gampang Mbak? Itu yang pasti jadi pertanyaan wisatawan. Ya. Nah, ini penjaga-penjaga kawasan Kota Lama itu siap Mbak 24 jam. Nah, kalau kita berbicara akses menuju Kota Semarang, ini sangat mudah karena Kota Semarang kebetulan berada di lokasi kalau di Pulau Jawa ini Jawa Tengah, jadi berada di tengah. Orang mau ke Kota Semarang dari Jawa Barat, dari Jakarta itu berapa jam, kemudian ke Surabaya juga dekat. Dan karena ada jalan tol itu semakin mudah. Semakin mudah ya. Kota Semarangnya. Belum lagi Semarang Solo juga sekarang ada jalan tol. Nah, kemudian di dalam Kota Semarang sendiri kita juga punya angkutan umum massal Mbak yang bisa dinikmati masyarakat, BRT. Nah, BRT ini sekarang sudah bisa menghubungkan sampai ke desa-desa wisata. Bahkan kalau yang tidak terjangkau bis, itu ada shuttle. Ada shuttle yang bisa mengantar sampai ke lokasi kota. Berarti meskipun pakai naik angkutan umum tetap bisa terjangkau ya Mbak ya? Bisa terjangkau dengan angkutan umum yang ada di. Dan kita punya lagi Mbak untuk mempermudah wisata, kita punya bis wisata. Punya bis tingkat wisata dan itu uniknya gratis. Cara mengaksesnya gimana? Daftar aja, nanti daftar pakai KTP, kemudian nanti ada jadwal. Daftarnya di mana Mbak? Penting ini Mbak? Nanti kita kumpul di salah satu musim promosi. Kita kumpul di sana, nanti akan keliling, diantar keliling, mengunjungi spot-spot yang menarik di Kota Semarang dan itu bisa diakses secara gratis saja. Mbak, kemarin saya sempat lihat di Instagramnya Mbak Iin atau di mana ya? Atau di Instagram di Disbar ada wisata yang di laut waktu itu pakai Anindya Putri. Itu apa itu? Nah, itu dong uniknya Kota Semarang. Kita nggak punya katanya tadi, tapi ternyata sekarang sport tourism itu berkembang dengan cukup baik. Dan salah satunya adalah ada jet ski. Jet ski. Ada jet ski di Kota Semarang. Mbak Uni udah lokasinya belum? Lokasinya di mana? Ini kameramen saya Mbak yang biar yang nyoba. Kayaknya kita harus coba bareng. Nanti mungkin bonceng saya di saya. Kita udah, saya udah nyoba 3 kali loh Mbak. Dan asik banget itu ternyata. Itu di mana Mbak? Biar teman-teman di Marina ya. Kalau teman-teman mau teman-teman Teknokreasi ini mau coba sport tourism, salah satunya kita recommendednya itu main jet ski. Kita akan main air bareng-bareng di kawasan Pantai Marina Semarang. Terus kalau spot-spot budaya peninggalan sejarah di Kota Lama juga banyak ya Mbak? Kok di Kota Lama? Di Semarang? Iya, di Kota Semarang sendiri ada Sampokong, beberapa cagar budaya. Salah satunya kawasan Kota Lama, kemudian ada Lawang Sewu, ada Sampokong, ini juga masih banyak.
itu kayaknya perlu kapan-kapan kita telusuri bareng. Betul ya. Nanti kita bikin konten lagi, Mbak. Siap. Kalau konten pariwisata sih nggak ada habisnya, mau tiap hari bisa. bikin juga Betul. tiap hari ada. Ini senang ini teman-teman di depan saya senang kalau untuk jalan-jalan gini. Kapan-kapan kayaknya bikin konten makanan juga bisa Oh loh. siap, itu senang lagi, lebih senang lagi. Mbak, bagaimana antusiasme orang di luar Semarang setelah Semarang seperti sekarang? Mungkin terintegrasi ya Mbak ya, saling berhubungan karena kawasannya sudah bagus, Semarang penataannya juga bagus. Misalnya Pak Hendy juga mensupport pembangunan. Nah, antusiasme wisatawan datang ke Semarang gimana Mbak? Di tahun 2019 ini saat sebelum pandemi Covid melanda, kunjungan wisatawan di Kota Semarang meningkat hampir 150%. 150%. Jadi dari tadinya target 5,7 kita bisa mencapai 7,3 juta wisatawan di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 saya mau pamer ini Mbak Uni. Kita dapat penghargaan Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN. Apa Mbak? Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN. Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN. Ya. Sekali lagi, jempol untuk Kota Semarang. Pak Hendy, matur nuwun Pak Hendy keren. Oke. Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN itu untuk kategori tahun 2020 sampai 2022. Ya, okay. Nah, itu harapan kami sebetulnya sebagai salah satu kayak istilahnya apa ya, kita punya branding untuk menarik wisatawan mancanegara untuk datang. Tapi karena ada pandemi Covid, sementara kita optimalkan dulu lah yang Iya, oke. Kemudian Mbak, menurut Mbak Iin apa yang perlu dilakukan lagi atau yang dikembangkan biar Semarang, saya kadang-kadang iri karena orang kalau berwisata itu pasti ke Jogja, ke Batu Malang, ke Bandung, Solo, biar setara dengan mereka. Ya, Harus digimanain. Gemes ini Mbak. Kalau Pak Edi sih bilangnya gini, pertama kita buat Kota Semarang itu nyaman dulu. Nyaman dulu ya. Nyaman dulu. Oke. Kemudian setelah nyaman harus ada yang wow dong. Oke. Ya, jadi harus ada yang bikin sesuatu yang wow, yang di daerah lain belum ada. Misalnya kalau mau bikin patung ini bisa harus bukan hanya patung saja, tetapi harus yang terapal. Ada sesuatu yang unik, seperti itu. Jadi saat ini kita mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda dengan daerah lain, sehingga menambah orang untuk terinspirasi ada apa sih Semarang. Iya. Kalau udah ada apa dengan Semarang, nanti orang tertarik untuk mencari. Setelah mencari, orang tertarik juga untuk datang. Nah, setelah datang kita buat Kota Semarang itu senyaman mungkin sehingga orang menjadi betah. Harapannya nanti pulang membawa kenangan. Iya, oke. Rekomendasi kalau berwisata ke Semarang berapa lama Mbak? Berapa hari? Dan mengunjungi tempat mana saja? Kalau pengennya ya selama mungkin ya Mbak ya, pengennya itu supaya pengeluarannya lebih banyak lagi kalau Semarang, belanjanya lebih banyak lagi. Ya. Tapi kalau kita melihat data rata-rata lama kunjungan wisatawan ini tadinya 1, sekian, sekarang sudah meningkat menjadi 1,5, 1,6 hari. Ya. Sehingga orang sudah tidak menjadikan Kota Semarang sebagai kota transit lagi. Oke, ya. Mbak Uni udah cek coba di hotel-hotel Kota Semarang kalau Sudah, hari ya. libur seperti ini Sudah penuh ya, okupansinya udah penuh ya. Ya, Mbak, satu lagi dong Mbak, kasih ajakan teman-teman Teknokreasi yang nonton untuk berkunjung ke Semarang. Untuk teman-teman saya yang ada dimanapun Pak yang berada dari Teknokreasi, tentunya saya ingin menginfokan Kota Semarang ini salah satu kota yang patut dikunjungi. Kami punya banyak keunikan, mulai dari kulinernya, kemudian tempat wisatanya, dan warganya juga ramah-ramah. Serta Kota Semarang juga kondusif dan nyaman. Sehingga jangan lupa, silakan datang ke Kota Semarang. Ayo kita nikmati Kota Semarang yang tercinta ini. Iya, Mbak Iin, waduh terima kasih sekali saya sudah diajak berkeliling Eropa, Fun Semarang. Iya, kapan-kapan saya nagih utang ke Mbak Iin. Kita jet ski ya, kita kulineran boleh Mbak. Iya, belum lagi kita mau Kontak keliling saja. ke mana lagi nih Mbak Uni? Boleh, silakan. Keliling ke desa wisata juga Oh bisa, siap, ya, saya senang kita sekali bisa. kalau diajak Mbak Iin. Oke ya, teman-teman kameramen, ayo. Mbak Iin, terima kasih sekali, sukses selalu. Semoga wisata Kota Semarang terus berjaya. Ya. Terima kasih.